Selanjutnya narasumber kami sudah hadir dengarkan kita. Bunda Nur Aida juga yang mendampinginya, semoga sehat ya, selalu mendampingi itu saja. Indra Asri. Silakan saja untuk tanya. Apa dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tiba-tiba suara saya seperti Ustazah Nyohor ya, Ustazah Bunda Putih Alamiah, serak-serak basah. Tapi ini bukan suara asli almarhumahnya. Nah jadi tadi di sana sampai pulang sampai hari Rabu itu sehat. Tapi karena pulang hari Ahad, hari Senin udah ngiter gitu ya, itu berasa hari Rabu. Nonton debat capres, yang debat siapa? Saya pagi-pagi bangun suaranya hilang. Akhirnya memaksakan diri untuk istirahat karena saya nggak mau membatalin acara di sini, dan kemarin juga ada acara dekat di sini. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi hadana li hadza, yang sudah memberi kita hidayah, yang sudah meringankan langkah kita, yang sudah menguatkan motivasi kita, dan segala hal yang memudahkan untuk baik tuan rumah, pengurus maupun yang hadir di majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah di dunia ini. Majelis di mana ayat-ayat Allah itu dikaji, disebut sebagai majelis ilmu, disebut sebagai majelis zikir, disebut sebagai taman surga Allah di bumi, maka itu semua mulia. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tentu saja kalau bukan Allah yang mudahkan, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menghadirkan kita di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Kepada ketua dan yang mewakili ketua Rohis, kepada tuan rumah serta seluruh undangan yang insya Allah dirahmati Allah. Saya jadinya ini ya, juniornya, walaupun saya bukan SMA 8. Saya di zaman saya rayonisasi agak ketat, jadi walaupun rumah saya di Otista, SMA 8 cuma nyebrang sungai kalau dari rumah saya, tapi saya akhirnya rayonnya ke SMA 12 Kebon Singkong. Karena katanya nggak boleh kalau tidak satu rayon di zaman saya gitu. Baik, kalau kulihat saya sangat mengapresiasi para senior yang sudah demikian sangat bersemangat ya untuk selalu bersama dan membangun iklim yang sangat luar biasa. Baik, pada kesempatan kali ini, berarti saya sampai beberapa kali. Yang 11 oleh penjawab hari ini sebagai jawab. Tema materi yang disampaikan kepada saya, peranan ibu dalam Islam. Mungkin karena kaitannya dengan hari ibu ya. Tapi sebenarnya pada prinsipnya sama ya. Kita membahas tentang peran orang tua. Nah di sini kita coba
menghadirkan definisi orang tua, ya, ibu atau ayah menurut Islam. Di dalam Islam, orang tua itu ada dua jenis. Ya. Orang tua yang pertama adalah orang tua yang terjadi karena secara takdir ada hubungan pernikahan, ya, hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan yang terjadi karena pernikahan. Ini disebut hubungan sedarah, ya, karena secara umum, ya, hubungan orang tua, hubungan persaudaraan saudara. Dan ternyata di dalam Islam hubungan kekeluargaan ada satu lagi. Dan yang satu lagi inilah yang dalam pandangan Islam di dalam Al-Quran disebut, inilah yang kalau bisa kita bangun, ini akan membuat keluarga kita bersama di dunia dan keluarga kita bersama di surga. Ya, jadi kalau hubungan kekeluargaan itu baru berdasarkan hubungan yang terjadi karena pernikahan, belum tentu kita bersama di dunia terus bersama di surga. Tapi kalau kita bisa mengarahkan hubungan saudara ini ke hubungan yang satu ini menurut Al-Quran, maka kita bisa bersama di dunia dan kita bersama di surga. Apa hubungan itu di dalam Al-Quran? Dalam surat Al-Hujurat disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman, kalau menurut syahadat kita ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Orang-orang yang seperti itu, maka secara otomatis Allah akan ikatkan hubungan di antara mereka berupa hubungan persaudaraan karena innamal mu'minuna ikhwah. Ya, seperti itu. Nah, jadi di sini ketika kita membahas kalau menjadi ibu, saya mau udah bukan ibu lagi misalnya, ya termasuk saya juga ya, sudah bukan ibu lagi, sudah menjadi nenek, seperti itu. Kalau bicara orang tua, kita semua sudah bukan orang tua lagi, tapi kita sudah menjadi kakek dan nenek. Tapi ternyata di dalam Islam ada hubungan yang disebut hubungan karena keimanan. Ya, hubungan karena keimanan. Sehingga ketika di rumah kita dengan pasangan kita dengan anak-anak kita dengan keturunan, anak cucu kita, zuriat semua, kita tidak membangun hubungan itu meningkat hanya sekedar hubungan saudara, tidak kita tingkatkan hubungan karena cinta kepada Allah. Kita cinta sama suami kan itu pasangan kita, benar salah, sholat nggak sholat, beriman nggak sholat, itu pasangan saya harus cinta, itu namanya hubungan karena pernikahan. Tapi kita harus membangun gimana kebersamaan kita dengan pasangan, sama-sama saling menguatkan untuk mendekat kepada Allah, sehingga hubungan itu menjadi di samping hubungan saudara, maka menjadi hubungan karena iman. Dengan anak-anak, dengan keturunan, cucu, cicit dan seterusnya juga seperti itu. Ketika kita hanya sekedar secara fitrah insaniyah sama dengan fitrah hewaniyah. Kalau kita bangun fitrah insaniyah, itu sama dengan fitrah hewaniyah, yaitu mencintai keturunan, mencintai anak-anak. Bahkan hewan itu, ya, kalau fitrah kehewanan masih terjaga, nggak ada hewan itu memperkosa anaknya, ya, nggak ada hewan membunuh
nggak ada hewan ninggalin itu. Tapi fitrah insannya kalau sudah rusak, ada orang tua memperkosa anak memperkosa orang tua, sampai seperti itu yang terjadi. Ya, jadi yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, kita ingin membahas bagaimana fitrah insaniah kita itu kita olah menjadi fitrah muslimin, muslimah, fitrah mukminin, mukminat, fitrah muttaqin. Ya, sehingga kita akan bersama di dunia dan kita akan bersama di akhirat. Jadi doa yang seringkali dilantunkan dan ini seringkali salah diterjemahkan, sehingga aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya salah. Contoh misalnya ketika anak mendoakan orang tua, warhamhuma, Rabbi firlana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Kemudian walidaina, dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma, dan sayangilah. Ya, warhamhuma, sayangilah mereka berdua. Kama, sebagaimana Robbayana, sebagaimana mereka menyayangi. Itu yang saya bilang saya salah kaprah. Warhamhuma kama Robbayana sigoro. Salah kaprahnya di mana? Warhamhuma memang kata dasarnya rahmah. Rahmah itu kasih. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahmah, kasih. Sayangilah mereka. Kama itu sama dengan, kalau matematika, ya, kama pasti sama dengan Robbayana. Kalau satu Robbayani, kalau banyak Robbayana. Robbayana kata dasarnya bukan rahmah. Robbayana itu kata dasarnya roh Allah. Jadi salah kalau kita menerjemahkan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi, karena kata dasarnya bukan rahmah. Yang sesungguhnya adalah sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mendidik aku, mengajarkan aku mencintai, mengenal Allah, mengimani Rabb, yaitu Allah, sogir ketika balita. Sogir itu ketika balita. Jadi artinya dengan kata lain, dengan penerjemahan doa yang salah ini, ketika banyak orang tua kemudian melakukan proses sayang ketika balita, maka banyak orang tua itu karena sayang sama balitanya, senang lagu dangdut, sok dangdut, senang hal-hal yang bicaranya tidak baik daripada dilarang nangis, kan sayangi, sok melakukan hal-hal yang harusnya ketika balita itu adalah pengarahan untuk beriman kepada Allah, Robbayani, itu tidak dilakukan. Dan yang menjadi perenungan kita, kalau kita tidak minta maaf sama anak kita, kalau kita tidak minta anak kita meridhoi kita, kalau kita doa ini, apakah Allah akan kabulkan doa anak kita? Kita tidak melakukan itu ketika anak kita balita. Terus kita meninggal, anak kita doain, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidik aku untuk mengimani Engkau ketika aku balita. Kamu itu sama dengan. Kemudian kalau Allah jawab, maaf, orang tua kamu tidak melakukan itu, apa yang akan terjadi pada kita? Artinya sebelum terlambat kita harus membuka diskusi, dialog dengan anak-anak kita ketika pada saat balita terlanjur kita tidak mengarahkan mereka untuk mencintai Allah. Baru umur 7 tahun ajari anakmu sholat. Sholat itu simbol dari semua yang Allah perintahkan disimbolkan dengan sholat. Artinya sudah mulai kita serius, ayo sholat, ayo menutup aurat, ayo baca Quran, ayo menghafal Al-Quran. Itu secara syariatnya 7 tahun. Di bawah 7 tahun
sogir, ajarkan mereka itu pohon yang menciptakan Allah. Allah itu luar biasa. Nah, kamu bisa bernafas, Allah yang kasih nafas. Terima kasih sama Allah. Nah, kalau kamu baik, kamu dapat pahala. Dapat pahala seperti apa, Bu? Kita kasih hadiah. Di dunia pahalanya seperti ini yang Allah berikan. Itu dari Ibu. Bukan. Ini dari Allah. Ibu hanya mewakili. Itu seharusnya ketika sogir itu yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sehingga ketika 7 tahun, nah ayo sholat, itu udah siap. Kenapa sholat, Bu? Karena Allah akan cinta orang yang sholat. Kenapa puasa, Bu? Allah akan cinta orang yang puasa, dan seterusnya. Bahkan sebelum 7 tahun pun, kalau penanaman Robayani cinta sama Allah itu sudah demikian sangat kuat, 3 tahun itu sudah bisa menikah. Kita nutup aurat. Kenapa sih nutup aurat? Cinta sama Allah yang nutup aurat. Kalau gitu aku mau nutup aurat. Jangan tutup aurat. Kalau tutup aurat neraka, dosa. Kenapa sih sholat? Sholat itu akan dicintai sama Allah. Masuk surga. Di surga banyak es krim. Di surga banyak mainan. Oh, kalau gitu aku mau sholat, silahkan kalau dia minta. Tapi jangan serius dulu. Jangan serius dulu. Kan secara syariat memang demikian. Bahkan secara sejarah, karena yang diajarkan orang dewasa, Rasul mulai Robayani, Anbiya, Mekah itu 13 tahun. Nggak ada bicara sholat 13 tahun. Baru 2 tahun menjelang hijrah, Isra Mi'raj, tapi sholatnya belum sempurna. Baru setelah di Madinah baru mulai sholat. Nggak ada bicara puasa. 2 tahun hijrah baru puasa. Nggak bicara sedekah. Nggak bicara yang lain-lain. 13 tahun bicaranya tinggalkan berhala. Tinggalkan berhala. Hanya Allah yang wajib disembah. Allah itu 13 tahun. Kita kadang-kadang suka terburu-buru. Ya, ketika anak kita masih kecil, mungkin sekarang cucu-cucu kita ingin terburu-buru ketika sogir udah menutup aurat dengan rapi. Ingin terburu-buru ketika sogir udah sholat dengan benar, tapi pendekatannya dengan kita memfitnah Allah. Saya ulangi ya, kita ingin buru-buru anak-anak atau cucu kita berpenampilan rapi, sholat dengan rapi, dengan kita memfitnah Allah. Sholat, kalau nggak sholat neraka. Kalau nggak tutup aurat, dosa, haram, neraka, dosa, haram, neraka. Senang kita melihat anak balita kita udah rapi, tutup aurat. Senang kita udah sholat rapi. Senang kita udah puasa rapi. Tapi apa permasalahan yang hadir di dalam Robayaninya hilang, yang muncul kebencian kepada Allah. Ada kasus, ini contoh kasus ya, dari kalau bahasa Arab kalau dari 2 banyak. Contoh kasus dari banyak kasus. Ketika SD, SMP, SMA masih bisa di bawah kekuasaan orang tuanya. Masuk kuliah, anaknya bilang gini, pas bapaknya baru menikah nih. Bapaknya baru menikah, dia bilang sama ibunya, Ibu, aku izin dong. Izin apa? Aku mau pindah agama. Padahal itu sampai SMA rohis, rapi, sholat rapi. Karena gini ya orang tua ini, aku izin dong, aku mau pindah agama. Kenapa pindah agama? Aku mau pindah agama yang Tuhannya penuh kasih sayang. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Siapa yang bilang Allah tidak penuh kasih sayang? Di dalam Al-Fatihah, Al-Fatihah itu umul kitab. Al-Fatihah itu kesimpulan Al-Quran. Kalau kita memahami Al-Fatihah dengan benar, artinya kita memahami Al-Quran 30 juz dengan benar. Di dalam Al-Fatihah, dari sekian Asmaul Husna yang tadi sudah kita baca, apa Asmaul Husna yang Allah kenalkan? Ar-Rahman
Asmaul Husna yang kita tahu. Di kesimpulannya Allah menyimpulkan zatnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kenapa dari kecil anak cucu kita mau masuk surga, kita kenalinya dosa-dosa neraka, dosa neraka. Berarti Allah adalah Maha Pengazab. Itu di kepala anak-anak kita. Mereka rapi di bawah kekuasaan, masih di bawah kekuasaan kita, masih rapi. Ini tantangan akhir zaman, angkatan 79, saya angkatan 84. Itu mudah, orang tua kita melotot mudah. Nggak boleh gitu, selesai. Kita nggak bisa curhat-curhatan kemana-mana. Ngirim surat, udah hilang emosinya, baru dibalas seminggu, udah hilang emosinya. Iya kan? TV juga masih hitam putih kayak gitu-gitu. Sekarang anak cucu kita ketik sosmed dari teman. Bisa sesederhana kita memperlakukan anak keturunan kita seperti di masa kita. Jadi ini permasalahannya adalah seringkali banyak orang tua di masa robayani itu ingin cepat-cepat memasukkan konsep yang sifatnya fisik terlihat sudah hati, tapi kecintaan pada Allah tidak hadir. Yang sering dijadikan alasan berikutnya, saya ingin pindah agama yang pasti masuk surga. Mau pindah agama yang pasti masuk surga, pengampunan dosa, bayar, diterima dosanya, masuk surga. Nah sekarang, apakah Islam itu agama yang tidak menjalani surga? Apakah Islam agama yang tidak menjalani surga? Dari dalil misalnya begini, ketika kita meniatkan satu kebaikan, sebelum kebaikan itu dilakukan, maka satu pahala sudah hadir. Ketika kita melakukannya, maka pahala berlipat ganda akan hadir. Sebaliknya, kalau kita meniatkan keburukan dan keburukan itu belum dilakukan, tidak dihitung sebagai kejahatan. Tapi ketika kita melakukan dosa itu, hanya dihitung satu dosa. Bayangkan, kalau pakai teori deret, berarti kalau apa namanya? Kalau kebaikan, pakai itu deret apa tuh? Deret bio. Ada yang matematika. Apa lagi? Deret bio ya. Deret bio pakai rasio. 1, 1000, 1.000.000, 1.000.000. Kalau pahalanya sih itu 1, 100, 10.000 kali 100 lagi. Bio kalau kebaikan. Bayangin kalau 1, 1000, 1.000.000. Kalau dosa 1, 2, 3, kan hilang itu 3. Ya, deret hitung ini, kejahatan ini hilang dengan deret bio. Artinya, kalau kita memaknai dengan benar, harusnya umat Islam itu masuk surga semua. Artinya, kalau kita ikhlas meniatkan dan beramal, semua Islam itu Allah inginkan masuk surga. Tapi yang dikenalkan apa? Susah banget masuk surga. Sudah berhijab, bukan hijab syar'i. Hijab syar'i cuma ada di Indonesia. Model yang disebut hijab syar'i itu yang pakai cadar. Coba kita umroh, nggak ada. Nggak ada di sana hijab syar'i. Yang asal muasalnya mazhab Hambali itu di sana itu cuma pakai pasmina, bawahnya nggak pakai kaos kaki. Di sini di Indonesia muncul hijab syar'i. Hijab tapi nggak hijab syar'i, dipopulerkan. Udah hijrah sih, tapi belum hijrah benar, dipopulerkan. Susah, mau masuk surga susah. Sehingga anak muda kita, saya pindah agama aja lah, yang pasti bisa masuk surga. Ini fenomena yang terjadi
fenomena yang terjadi padanya, ya, sebagai prolog. Baik, berikutnya kita ke slide pertama. Konsep pendidikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ya. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Waladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Allah lah yang mengutus fil ummiyina. Ini juga ada beberapa nanti istilah-istilah terjemahan Al-Quran yang saya ingin mengkritisi, karena dari zaman dahulu sampai sekarang terjemahan itu tidak mengikuti EYD, ya, tidak ada perubahan EYD, ejaan yang disempurnakan. Dari zaman dulu banget sampai sekarang ya begitu, ya, sehingga akhirnya ada pemaknaan yang menjadi sempit, ya. Allah lah yang mengutus fil ummiyina. Di kaum yang ummi biasanya diterjemahkan secara pukul rata. Kalau ummi diterjemahkan buta huruf, ya. Ummi secara pukul rata diterjemahkan buta huruf semua. Kalau ada istilah ummi maka diterjemahkan buta huruf. Padahal kalau secara teori, kalau per orang Rasul ummi buta huruf benar. Secara seseorang disebut ummi buta huruf benar, dan Rasul memang buta huruf. Tapi yang perlu diluruskan, Rasul hidup di zaman gak ada sekolahan. Rasul hidup di zaman gak ada TK, gak ada SD. Yang kalau sekarang kita dengar ada orang buta huruf berarti orang tidak berpendidikan. Rasul hidup gak ada TK, gak ada SD. Rasul hidup di zaman seseorang dimuliakan karena kemampuan orasi dan kemampuan menghafal. Dan Rasul serta kabilah keluarga itu dimuliakan karena kemampuan orasi dan kemampuan hafalannya. Jadi walaupun Rasul buta huruf atau ummi, Rasul dan keluarganya itu dimuliakan. Itu, ya. Nah, secara pribadi oke, ummi itu diterjemahkan buta huruf. Tapi kalau secara bangsa, jangankan 14 abad yang lalu, di zaman batu saja di gua-gua sudah banyak tulisan-tulisan. Di zaman batu sudah banyak tulisan-tulisan. Artinya secara bangsa tidak bisa bangsa itu disebut buta huruf. Dan secara sejarah kita tahu ketika wahyu turun, maka Rasul akan menyuruh siapa yang bisa menulis, tuliskan. Dipahat di batu, dipahat di pelepah, di daun. Yang tidak bisa menulis, hafalkan. Jadi artinya kenapa Rasul memerintahkan ada yang disuruh menulis, masyarakat itu tidak buta huruf. Ada yang bisa baca, ada yang bisa tulis. Jadi kalau secara umum, makna ummi itu di dalam surah Ali Imran ada terjemahannya oleh Allah. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitab. Orang-orang Bani Israel itu ummi, kata Allah. Apa itu ummi? La ya'lamuna kitab. Mereka tidak paham kandungan Taurat. Jadi kalau Allah menyebut Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran dengan spesifikasi penyebutan Alkitab, pendekatannya adalah kandungan. Kalau disebut Al-Quran, bisa fisiknya, bisa bacaannya, bisa kandungan. Tapi kalau disebut Alkitab, Allah menekankan kandungan. Maka di dalam surat Al-Baqarah, Dzalikal kitab, bukan Dzalikal Quran. Dzalikal kitab, kandungan Al-Quran lah, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau kita faham kandungan Al-Quran, la raiba fihi, maka kita tidak akan ragu.
seperti itu, ya. Nah, jadi ummi kata Allah di dalam surat Al-Imran disebutkan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Orang-orang Bani Israel yang dulunya dari umat pilihan dicabut ya khairu umatnya kepada kita. Kenapa? Karena mereka tidak paham kandungan Taurat. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Allah mengutus di kaum yang ummi, Arab itu dulunya faham. Di zamannya Nabi Ismail, dulu kan sebelum Rasul di Arab kan Nabi Ismail mudah ajar, berkembang kan gitu ya, dari gurun pasir berkembang menjadi ada zam-zamnya gitu kan, kemudian ditinggikan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim, ya sehingga ada makam Ibrahim, tawaf di situ, diperintahkan la ilaha illallah. Karena waktu itu Nabi Ismail Rasulullah, ya Islamnya syahadatnya la ilaha illallah, Ismail Rasulullah, hanya Allah yang disembah. Ketika Nabi Ismail wafat, apa yang terjadi? Dihadirkan berhala ke dalam Ka'bah. Mereka punya keyakinan bahwa doa akan diterima oleh Allah dengan adanya berhala-berhala di dalam Ka'bah. Merontok pemahaman mereka tentang nilai-nilai Islam. Itulah yang disebut ummi, itulah yang disebut jahiliyah. Ya. Jadi Allah mengutus di kaum yang jahiliyah seorang rasul di kalangan mereka, seorang rasul di kalangan bangsa Arab. Sebelum itu, karena yang menjadi fayal umat itu Bani Israel, ya umat pilihan itu Bani Israel dari Nabi Ishak, Nabi dan Rasul. Tapi kalau bandel-bandelnya Nabi dan Rasul dibunuh, gak nurut, habis sahabat dilanggar, akhirnya diazab sama Allah, dipindahkan kepada keturunan Ismail, yaitu Rasulullah. Jadi Nabi yang diangkat di orang Arab juga Rasulullah. Ya, bukan dari Ishak, bukan dari Bani Ishak. Makanya mereka nggak mau ngakuin. Nabi dari bangsa Arab mereka nggak mau ngakuin. Makanya sekarang mereka jarang kali sini, karena mereka merasa mereka yang paling mulia, karena mereka sudah diazab. Ya. Apa fungsi pendidikan yang dilakukan oleh Rasul SAW? Yaitu alaihim ayati. Ya, satu mentilawahkan wahyu-wahyu. Dua, wayusakihim, tazkiyah, mensucikan. Kemudian wayu'allimuhumul kitab, mengajarkan. Kalau Al-Quran disebut Alkitab, kandungannya, mengajarkan kandungan. Jadi urusan tahsin itu bukan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Nah, ngapain sahabat pintar bahasa Arab ditahsin sama Rasul? Nggak ada ilmu tahsin zaman Rasul. Nggak ada ilmu pelajaran bahasa Arab di zaman Rasul. Kalau orang Arab semua. Nggak ada, kenapa? Nggak ada tahsin, nggak ada pelajaran hadis. Bahkan hadis nggak boleh ditulis ketika Rasul masih hidup. Nggak boleh, supaya tidak mengacaukan dengan wahyu Al-Quran. Jadi pelajarannya adalah turun wahyu, diajarkan. Jadi istilah tilawah itu jangan kita memaknai membaca saja. Tilawah membaca, ikro membaca, tadarus membaca bareng, rotil membaca pelan-pelan. Nah, musuh-musuh kita, penjajah-penjajah kita senang kalau umat Islam terus aja memahami ikro membaca, tilawah membaca, tadarus baca bergantian, rotil membaca pelan-pelan. Semua yang namanya membaca itu adalah konsekuensi logis dari semua aktivitas di dalam kehidupan kita bisa kita lakukan diawali dengan membaca. Tapi yang pentingnya tujuan akhirnya. Tujuan akhir. Apa tujuan akhir dari tilawah? Pendidikan Rasul yang pertama, apa tujuan akhir dari tilawah? Kalau yaitu tilawah, kata dasar, kalau bahasa Arab itu ada kata dasarnya ya. Kata dasar tilawah itu artinya ittiba.
tidak itu mencontoh Rasul. Proses awalnya membaca oke, menghafal oke, nggak masalah. Ya, mendalami lebih bagus. Tapi yang paling puncak setelah kita membaca, menghafal, memahami, terus kita mencontoh Rasul. Itu proses akhir dari tilawah. Karena kata dasarnya artinya ittiba, mencontoh Rasul. Jadi kalau kita hanya membaca itu belum apa-apa. Ya. Iqra, qara'a, yaqra'u, iqra. Kata dasar qara'a, yaqra'u, iqra itu kata dasar bahasa Arab. Itu artinya ajamu, kumpulan. Jadi kalau dimaknai membaca, ya iya, bisa. Karena membaca dalam kumpulan huruf. Dimaknai menghafal, ya iya, karena menghafal adalah kumpulan hafalan. Dimaknai beramal, ya iya, karena beramal adalah kumpulan amalan. Tapi yang paling puncak apa? Beramal. Kalau ittiba beramal yang mencontoh Rasul, kalau iqra beramal sampai pakar. Ini perintah iqra itu dan perintah menuntut ilmu sampai pakar. Pakar sains, pakar sosial, pakar hukum, dokter spesialis, pakar orasi, pakar apapun. Kalau kita sampai pakar itu berarti iqra tingkat tinggi. Kalau kita cuma terjemahkan bacalah, oh senang banget. Dulu kita di zaman Rasul, kita menguasai dunia, menguasai peradaban. Dengan pusat peradaban itu di Madinah. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menguasai dunia meluas. Sejak zaman Umar saja, Romawi, Persia runtuh. Pindah kita ke Palestina, ibu kotanya. Mulailah ada pembelajaran asing bahasa Arab. Karena sudah yang masuk Islam udah bukan orang Arab lagi. Mesir dulu kan bahasanya Kiti, bukan Arab. Sekarang bahasa Arab. Dulu Kiti, Palestina itu dulu bukan Arab. Dengan adanya pembelajaran bahasa Arab, karena Islam masuk, ya harus diajarkan. Tapi artinya pembelajaran bahasa Arab itu bukan pembelajaran agama, itu alat. Karena pedoman hidup kita adalah bahasa Arab. Tafsir itu bukan pelajaran agama seumur hidup kita, belajar baca membaca, tapi bagaimana kita memahami kandungan dan tilawah mencontoh Rasul dalam beramal. Jadi kalau di dalam dunia pendidikan modern kita tuh sudah dirampok ya. Sejarahnya saya ingatkan dulu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu masih seperti Rasul ya, konsep kepemimpinannya bukan karena keturunan. Nah, Ali wafat, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah menyebar ke Spanyol, Turki Utsmani ke Turki. Itu sudah mengalami penyimpangan, walaupun tetap mengacu pada Al-Quran dan Hadis. Dunia ini pengelolaannya berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Kita 500 tahun dijajah dari sejak Portugis atau negara Islam yang lain, itu tidak punya rasa bangga diri ketika sejarahnya sudah dirusak bahwa kita menguasai dunia sekian abad. 1938 Turki Utsmani bukan. Islam dipecah-pecah dari dua dulu, Portugis, Spanyol. Kita masuk ke Portugis dan kita 500 tahun. Negara lain, Mesir ada sebagainya, ada Spanyol, ada Belanda, ada Inggris dan lain sebagainya. Jadi kalau sekitar tahun 19-an, sekarang tahun 2000-an, 1938, sekarang 2023, belum satu abad kan? Belum satu abad Al-Quran dan Hadis mengatur dunia ditumbangkan, sudah tidak tersisa. Habis babak belur hasanah kita. Spanyol yang dulu primitif kemudian masuk khilafah Islam, pusat di Spanyol langsung
kitab klasik tentang perkebunan modern. Suami saya karena senang berkebun, rumah saya itu anggur semua, karena tidak ada tanahnya, pakai pot gitu. Itu kitab klasiknya, itu orang Islam yang nulis. Itu kalau di Eropa, ahli sains kayak Nobel, hadiah Nobel, bangunannya itu pakai nama Islam. Bapak fisika modern ya, kalau fisika modern itu siapa? Abu Haytham atau siapa? Oh yang ada nama Islam sama. Ada Ibnu Sina dan sebagainya, algebra itu Islam semua. Ketika mereka menerapkan Iqra itu belajarlah sampai pakar, bukan Iqra sekedar bahasa. Tilawah itu kalau tilawah itu di negara yang berpendidikan maju itu mereka menyebut dengan istilah belum taksonomi. Di sini ada yang dulu, ada yang jadi guru. Mungkin biasa dengan belum taksonomi ya, taksonomi belum. Oh nggak masuk. Kalau di dunia pendidikan itu kan benar taksonomi belum. Knowledge tahu. Iya. Knowledge tahu, comprehension paham, aplikasi mengamalkan, analisa, sintesa, membuat kesimpulan, baru evaluasi. Itu kalau di negara-negara dengan pendidikan maju, dia pakai tilawah. Tilawah itu prosesnya gitu. Tahu, paham, amalkan, analisa, buat kesimpulan. Nah kita justru di negara-negara Islam yang lama terjajah, konsep pendidikannya paling banter kalau kan knowledge comprehension, paling banter ngafal-ngafal. Perkalian berapa? Perkalian 10, perkalian 13, hafal, belum apa-apa. Yang menjadi apa-apa adalah bagaimana memakai perkalian itu dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kita kalau udah soal cerita, udah babak belur, ya dan itu tidak menjadi kemajuan pendidikan. Kalau tilawah itu seperti itu, kalau Iqra itu seperti itu. Bedanya kalau tilawah hal-hal yang tidak boleh kita tinggalkan, ibadah-ibadah khusus harus dicatat langsung. Kalau Iqra bisa bertukar. Karena Rasul tidak jadi dokter spesialis, karena Rasul tidak jadi ahli hukum, jadi bisa bertukar. Itu Iqra bilang. Seperti itu. Baik, masih di slide yang pertama, ada terjemahannya di slide kedua. Kemudian Wayuzaki dengan konsep pendidikan sampai ke tataran analisa. Jadi kemampuan analisa itu seperti ini. Bisakah kita menganalogkan apa yang diamalkan di zaman Rasul, kita tarik ke sini, harus tetap sama atau bisa berubah? Itu analisa. Jadi misalnya, mungkin nggak sekarang diputuskan siapa saja yang mau umroh, mau haji harus seperti Rasul naik onta, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi banyak saudara-saudara kita yang masih kayak gitu. Kalau umroh, kalau haji nggak pakai onta, umroh dan hajinya nggak sah. Itu artinya kemampuan analisa tidak berjalan. Kemudian ada saudara-saudara kita yang berpendapat, ini kan atapnya terbuat dari betonan ya, masih ini ya, betonan, batu lah gitu. Ada saudara-saudara kita berpendapat siapa saja sholat di masjid yang atapnya kayak gini, sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Yang sah itu kalau atap masjidnya dari pelepah kurma, seperti zaman Rasul. Itu ada. Itu artinya tidak tilawah. Dia anggap ingin mengikuti Rasul tapi tidak tilawah. Padahal di Masjid Nabawi sudah ada lagi sisanya pelepah kurma.
Di Masjidil Haram nggak ada lagi sisanya pelepah kurma. Tapi ada. Saya pernah buka web gitu ya, web masjid dengan pelepah kurma. Itu banyak pengikutnya. Tapi itu kan proses pendidikannya tidak sampai ke tataran analisa. Dia bekerja logikanya. Kan seperti itu. Nah, jadi itulah yang harus kita kembangkan. Sehingga jangan sampai kok kita belum 1 abad saja ditumbangkan Turki Utsmani, sudah ada sisa sama sekali khazanah kemajuan Islam. Kita udah merdeka berapa tahun, Bu? 45, 78. Secara euro ya, secara euro kita merdeka 78 tahun. Secara de facto, undang-undang yang mengacu kepada Al-Quran, hukum yang mengacu ketok palunya berdasarkan Al-Quran dan hadis, itu cuma urusan apa? Nikah, cerai, waris, mati. Iya, cuma itu doang. Dari mana kita merdeka? Kita masih mengacu undang-undang buatan penjajah. Kenapa ya? De facto. Bersama di negara-negara Islam yang lain masih seperti itu. Jadi 14 abad, 13 abad kita menguasai dunia, 1 abad tumbang, tak ada sisa. Kenapa? Karena proses pendidikan, kemajuan pendidikan Mosul itu sudah dibawa oleh negara maju. Coba kayak di Finlandia yang pendidikannya maju di dunia, emang ada anak-anak sekolah stres? Nggak ada. Emang ada anak-anak dididik untuk ujian setiap hari? Nggak ada. Mereka yang minta sama gurunya, Pak, saya mau tahu bab ini udah ngerti belum? Tolong diuji, baru diuji. Itu pendidikan maju itu seperti itu. Pendidikan Islam itu dengan istilahnya amar ma'ruf. Istilah amar ma'ruf diterjemahkan amar ma'ruf apa? Mengajak kepada kebaikan. Sekarang saya nanya, kalau ma'ruf kebaikan, khairun artinya apa? Baik. Ihsan artinya apa? Baik. Al-birru artinya apa? Baik. Apa ini aja? Itu masalah terjemahan baik. Ma'ruf baik, khairun baik, al-birru baik, ihsan baik. Padahal kalau Allah menggunakan istilah yang berbeda, artinya beda. Kalau cuma diterjemahkan baik, dan itu dasar tidak bermakna. Kalau khairan kata dasarnya ikhtiar. Kita melakukan kebaikan, sholat, puasa, urusan rumah tangga, urusan mencari nafkah. Tahu dalilnya nih, pahalanya apa? Itu namanya khairan. Ibu rumah tangga, ngapain? Ya biasa ibu rumah tangga. Terus mana pahala kan? Ya kan ibu rumah tangga lah begini. Kalau kita bilang itu berarti kita tidak melakukan khairan. Sedang apa? Sedang mencari mendulang pahala di dalam rumah. Emang lagi ngapain? Lagi masak. Terus apa pahalanya? Ya kita pahala surga sama Allah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dengan masak ini. Ya Allah, jangan aku masukkan ke dalam neraka seperti ikan yang aku goreng ini. Nangis sesama lagi masak. Hadirkan bonusnya ya Allah, suami lebih cinta. Hadirkan bonusnya lagi keluarga sehat, berkah. Meninggal husnul khatimah enggak? Khatimah. Lagi apa? Biasalah suami mencari nafkah. Itu bukan khair. Sedang apa? Itu sedang jihad. Ya Rasulullah, itu sahabat gagah banget. Kalau buat perang cakap, kata Rasul, kalau dia punya orang tua, dia bekerja buat orang tuanya, itu sama dengan jihad fisabilillah. Kalau nggak ada orang tuanya, dia punya anak,
siapa-siapa supaya dia tidak dihinakan. Dia bekerja, dia sedang jihad fisabilillah. Jadi kamu sedang apa? Saya sedang jihad fisabilillah. Itu fayda. Sedang meninggal Mustafa. Sudah habis ya? Oh iya, Masya Allah. Ternyata. Baik, dikit lagi ya. Jadi tujuannya mensucikan, kemudian mengajarkan kandungan Al-Quran dan mengajarkan hikmah. Jadi yang Rasul ajarkan itu bukan ilmu, hikmah. Hikmah itu diajar di atasnya ilmu. Doanya Nabi Ibrahim juga itu, Robi habli hukman, hikmah. Kalau baru ilmu itu udah kelihatan rendah. Kalau hikmah itu yang terbaik. Allahu a'lam bishawab. Penjelasannya penjelasan dan keutamanya bisa dibaca. Alhamdulillah sudah saya fotokopikan. Mohon maaf kalau yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah.